Shalom, saya dan teman-teman saya dari kelompok 6B akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai obat yang bekerja pada sistem kardiovaskular, yaitu ISDN atau isosorbit dinitrate. Kami akan memperkenalkan obat ini. Jadi ISDN atau isosorbit dinitrate adalah obat yang digunakan untuk gagal jantung, kejang esofagus, dan mengobati serta mencegah nyeri dada yang diakibatkan oleh kurangnya aliran darah yang mengalir ke jantung. Ada nama generik dan nama paten dari obat ini. Yang pertama nama generiknya adalah isosorbit dinitrate sesuai dengan namanya. Yang kedua ada nama patennya. Ada 3 nama paten. Yang pertama itu Varsorbit, Isorbit, sama Seocard. Oke, terima kasih. Shalom, saya Katarina Rosa Damayanti. Saya akan menjelaskan gambar sediaan obat isosorbit dinitrat, golongan, serta klasifikasi. Yang pertama, bentuk sediaan obat isosorbit dinitrat terdiri dari tablet dengan sediaan 20 mg, 10 mg, dan juga 5 mg. Terdapat pula jenis sediaan tablet sublingual, spray, dan juga injeksi. Kemudian obat isosorbit dinitrat termasuk dalam golongan kelompok nitrat dengan klasifikasi obat yang bekerja pada sistem kardiovaskular. Shalom, saya Priska Bengu. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikasi, kontraindikasi, serta efek samping dari penggunaan obat ISDN. Yang pertama ada indikasi. Indikasi sendiri dibagi menjadi 2, indikasi kardiak dan indikasi non-kardiak. Indikasi kardiak yang pertama ada serangan angina pectoris akut. Pada serangan angina pectoris akut ini diharapkan penggunaan ISDN akan menimbulkan vasodilatasi pada arteri-arteri koroner, di mana vasodilatasi tersebut akan meningkatkan suplai darah ke miokardium sehingga mencegah terjadinya infark. Kemudian yang kedua, ada profilaksis jangka panjang terhadap angina pectoris pada penderita penyakit arteri koroner. Nah, penggunaan ISDN diharapkan akan memperbaiki perfusi miokardium serta memperbaiki sirkulasi kolateral jantung koroner. Dan yang ketiga, ada gagal jantung kiri. Pada gagal jantung kiri, penggunaan ISDN akan menimbulkan dilatasi pada vena. Nah, dilatasi ini akan meningkatkan pooling darah perifer dan juga menurunkan aliran balik vena ke jantung. Nah, mekanisme tersebut akan menurunkan tekanan ventrikel kiri pada fase endiastolik dan juga tekanan kapiler paru. Berikutnya ada indikasi non-kardiak. Nah, indikasi non-kardiak ini ada chronic anal fissure. Pada sebuah randomized controlled trial oleh Bulus H. et al. Dilaporkan bahwa penggunaan kombinasi diltiazem dan agen nitrat itu efektif dalam penanganan chronic anal fissure. Yang berikutnya adalah kontraindikasi. Kontraindikasi yang pertama yaitu pasien yang diketahui mengalami reaksi hipersensitivitas atau alergi terhadap isosorbit dinitrat. Yang kedua, pasien yang diketahui mengalami reaksi hipersensitivitas atau alergi terhadap obat golongan nitrat lainnya. Dan yang ketiga, ada pasien yang mengalami hipotensi berat, anemia, hipovolemia, dan gagal jantung akibat obstruksi. Dan yang keempat, pasien yang mengalami peningkatan tekanan intrakranial akibat trauma dan pendarahan otak. Kemudian ada efek samping. Efek samping yang pertama yaitu sakit kepala. Nah, yang kedua ada flushing atau kemerahan. Yang ketiga ada penurunan tekanan darah. Nah, hal ini terjadi karena bangkit dari posisi duduk atau dapat dibilang hipotensi ortostatik. Dan yang keempat ada pusing, vertigo, dan kelemahan. Yang kelima ada jantung berdebar. Yang keenam ada pingsan. Yang ketujuh ada efek pada saluran pencernaan yang timbul seperti mual, muntah, dan sakit perut. Dan yang kedelapan yaitu hipotensi berat dan kolaps sirkulasi. Shalom, perkenalkan nama saya Ignatius Ekel Surantadepari. Saya akan menjelaskan tentang farmakodinamik. Yang pertama,
Sifat farmakologi utama ISDN adalah relaksasi otot polos vaskular. Yang kedua, nitrat di metabolisme menjadi radikal bebas, yaitu nitrat oksida. Yang ketiga, nitrat oksida mengaktifkan guanylate cyclase. Yang keempat, terjadinya peningkatan guanosin 3,5 monofosfat yang menghasilkan vasodilatasi arteri perifer dan vena. Dan yang terakhir, menurunnya tekanan diastolik dan pulmonari capillary weights atau prelude. Shalom, perkenalkan nama saya Glenisa Nuraya. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Yang saya jelaskan yaitu mengenai farmakokinetik, di mana farmakokinetik itu seperti yang sudah kita ketahui merupakan proses suatu obat di dalam tubuh kita. Proses obat dalam tubuh kita itu mencakup 4. Yang pertama penyerapan, yang kedua distribusi, yang ketiga metabolisme, dan yang keempat ekskresi. Nah, yang pertama adalah penyerapan. Penyerapan obat di dalam tubuh kita itu mudah diserap dari mukosa mulut dan dari saluran pencernaan. Kalau distribusi, obat itu didistribusikan secara luas. Volume distribusi sekitar 2-4 liter per kilogram berat badan. Nah, kalau metabolisme sering kita sebut juga dengan biotransformasi, di mana di sini obat menjalani metabolisme first and pass di hati secara luas. Nah, kemudian yang terakhir adalah ekskresi. Melalui urin, obat diekskresikan sekitar 80% bahkan sampai 100% sebagai metabolit ataupun hasil dari metabolisme. Selanjutnya yaitu dosis dan cara pemberian obat ISDN tersebut. Pemberian obatnya itu diberikan dengan tablet atau tablet sublingual, injeksi, dan spray. Untuk dosisnya, obat ISDN untuk yang pertama bagi angioplas koroner transluminal perekutan ataupun intrakoroner dewasa sekitar 1 mg diberikan sebagai injeksi bolus sebelum inflasi balon. Dapat memberikan dosis tambahan dengan batas maksimal 5 mg selama 30 menit. Selanjutnya untuk angina tidak stabil dan gagal jantung. Dewasa diberikan secara intravena dengan dosis 2-12 mg per jam. Dititrasi sesuai dengan reaksi pasien. Dosis dapat ditingkatkan hingga 20 mg per jam bila diperlukan. Nah, untuk dosis dan cara pemberian yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Rahel Eding. Saya akan menjelaskan lanjutan dari dosis dan pemberian obat ISDN. Jadi untuk pasien gagal jantung pada orang dewasa dapat diberikan melalui 2 jalur, yaitu per oral dan sublingual. Jika diberikan melalui per oral, maka dosis yang akan diberikan yaitu 30-160 mg per hari dalam dosis terbagi, dan maksimal pemberiannya itu 240 mg per hari. Dan selanjutnya jika diberikan secara sublingual, maka dosis yang akan diberikan yaitu 5-10 mg setiap 2 jam. Yang berikut untuk mengontrol angina pada pasien dewasa diberikan obat ISDN melalui oral dengan dosis 20-120 mg per hari dalam dosis terbagi. Obat ISDN ini dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan respon pasien. Maksimal pemberiannya yaitu 240 mg per hari. Yang berikut untuk mengobati angina akut, maka pada orang dewasa diberikan melalui sublingual dengan dosis 2,5-10 mg. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nursing consideration. Jadi, yang harus diperhatikan oleh perawat yaitu yang pertama, perawat harus memantau efektivitas obat dalam meredakan angina. Yang kedua, jangan bingung antara obat ISDN dan obat Plendil. Yang ketiga, perawat harus memperhatikan jalur pemberian obat ISDN. Perawat juga dapat mengedukasikan kepada pasien dan keluarga pasien mengenai hal ini, yaitu jika diberikan melalui per oral, maka pastikan pasien menelan seluruh kapsul rilis panjang, jangan dirusak, dihancurkan, atau dikunyah.
Yang berikut, jika diberikan melalui sublingual, maka tablet harus diletakkan di bawah lidah sampai larut. Hindari makan, minum, atau merokok sampai tablet larut. Ganti tablet jika ditelan oleh pasien. Catatan yang penting yang harus diperhatikan oleh perawat yaitu jika pasien mengalami sakit kepala, maka perawat harus mengurangi dosis ISDN dan dapat dilakukan pemberian analgesik. Yang berikut, pemberian dosis besar secara kronis dapat menghasilkan toleransi dan karenanya mengurangi efektivitas sediaan nitrat. Jadi, perawat harus benar-benar memperhatikan dosis yang akan diberikan kepada pasien. Perkenalkan, nama saya Lazuario Oskeri Tonabuasa dan di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks keamanan kehamilan dan special application. Indeks keamanan kehamilan termasuk dalam kategori C. Pada dosis oral 35 dan 150 kali dosis harian maksimum yang direkomendasikan pada manusia. Dalam sebuah studi telah terbukti bahwa isosorbit dinitrat atau ISDN menyebabkan peningkatan terkait dosis dalam embrio toksisitas pada kelinci. Namun pada ibu hamil belum ada studi yang memadai dan terkontrol dengan baik. Oleh karena itu, jika ingin memberikan isosorbit dinitrat saat masa kehamilan, diperhatikan lagi apakah isosorbit dinitrat sangat dibutuhkan atau apakah manfaat potensial melebihi potensi resiko terhadap janin. Yang berikut adalah special application. Melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau dapat melihat informasi secara lengkap pada kemasan obat. Peringatan untuk tidak menggunakan obat terdapat pada kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, gangguan ginjal. Yang kedua, gangguan hati. Yang ketiga, kehamilan. Dan yang keempat, menyusui. Penggunaan obat juga tidak disarankan jika memiliki kondisi-kondisi medis seperti di bawah ini, yaitu stenosis aorta atau mitral, kardiomiopati hipertropik, peningkatan tekanan intrakranial, atau penggunaan bersama fosfodiesterase 5 inhibitor dan riokaguat. Dan yang berikut ada referensi dari apa yang telah kami sampaikan, bisa dilihat. Dan hanya ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.